Oke, gue mau ngebahas ini kenapa banyak sekali channel YouTube yang ditolak monetisasi. Misal, gue lagi bikin channel nih ngebahas ini, tiba-tiba ditolak monetisasi. Apa ya bang ya? Kenapa sebabnya ya? Kenapa ya bang ya? Kok channel gue padahal rame kok, nggak pernah plagiat, nggak pernah kena ini, tapi kok tiba-tiba mau menurut nggak bisa. Ya apa ya? Apakah channel gue terkena hak cipta? Tapi hak cipta nggak ada bang. Gue juga nggak pernah ngejiplak konten orang lain kok, murni video gue semua. Nah, yang pertama, biasanya tuh data yang kita buat daftar AdSense itu kan sesuai KTP. Nah itu udah dipakai. Kita menggunakan yang pertama itu data yang digunakan. Yang pertama itu data yang digunakan sudah pernah terdaftar di AdSense atau AdSense ganda. Itu bisa loh. Kita terkena AdSense ganda namanya. Jadi pas kita mau daftar monetisasi kita bikin akun AdSense ya kan untuk cek penghasilan. Nah, data yang dipakai itu kan sesuai KTP. Nah, itu sudah kita pernah daftarkan sebelumnya dan kita terkena AdSense ganda. Solusinya adalah AdSense yang lama kita pakai atau kita nonaktifkan aja, itu bisa. Dan kalau bisa sih pakai aja ya data lain, misalnya data orang tua atau mungkin data teman. Kenapa? Karena kalau satu KTP itu untuk satu akun ya, satu identitas seseorang, KTP, SIM, paspor itu untuk satu akun aja. Jadi nggak bisa ngebikin akun dua lah. Jadi kenapa? Karena itu sistemnya itu bisa terhubung. Jadi satu AdSense itu bisa untuk channel YouTube, bisa untuk blog juga atau website. Dan itu nggak hanya satu channel satu blog, bisa 10 channel juga bisa itu. Mau bikin 10 channel misalnya, bisa nggak bang? Bisa, asalkan bisa ngelolanya aja ya. Jadi kalau teman-teman mau udah punya AdSense, nggak usah bikin akun baru, cukup hubungkan aja channelnya dan itu biasanya kita terkena AdSense ganda. Yang kedua adalah konten yang digunakan ulang. Ya, konten yang digunakan ulang itu konten yang udah pernah ada di YouTube, terus kita tiba-tiba pakai, wah kayaknya rame nih, gua bikin tanpa kita tanpa kita modifikasi. Kalau kita bikin konten cuman hanya plak ketiplak jiplak punya orang yang kita nggak bisa modifikasi, nggak modifikasi, nggak kita upload lagi, nggak kita ubah-ubah dikit, ya nggak ya kita nggak bisa terkena teguran gitu loh, bisa terkena pelanggaran sih enggak ya, tapi bisa terkena ditolak monet, itulah intinya terkena konten berulang. Karena kalau kita melihat peraturan di YouTube itu kita tuh kan terkena ada beberapa channel yang memang tidak diterima untuk monetisasinya. Yang pertama konten berulang, yang kedua nih kita masuk. Yang kedua adalah konten yang berulang. Tadi yang pertama konten yang digunakan ulang, yang kedua konten berulang. Konten berulang itu sebenarnya dengan konten yang digunakan ulang itu sebenarnya hampir sama sih. Kalau konten yang digunakan ulang adalah kita ngebuat video baru tapi dengan konsep video orang lain yang mungkin sudah lama diupload. Kalau konten berulang itu kita sudah pernah ngupload video di channel kita terus kita upload ulang, itu bahaya teman-teman. Jadi kalau mau bikin konten itu apakah itu bisa monet? Jawabannya sebenarnya bisa, tapi kita harus tahu caranya dulu, harus tahu ilmunya dulu, nggak hanya ngupload aja. Kalau kita cuma ngupload doang mah ya udah tuh, nggak usah belajar algoritma kayak gini. Kalau soal YouTube ngebebas nih, lu bikin kontennya sebebas lu, dan lu mau punya orang lain kayak mau punya lu sendiri bebas. Ya gue ngapain bikin video kayak gini gitu. Ya nggak usah lah, gue bikin video gini nggak usah, gue ngebahas aja video lagi rame. Nah itu biasanya ya. Yang selanjutnya komentar spam. Hati-hati teman-teman, sekarang banyak sekali tahu orang-orang yang iklan judul di komentar itu, hati-hati loh. Gue nggak tahu tuh orang beneran kah atau bot kah atau mungkin tuh buzzer, berbuzzer sih, bot biasanya tuh ya, bot ya, yang dikendalikan dari sistem atau server terus disebar ke mana-mana buat nyebarin iklan judul. Hati-hati teman-teman ya.
komentar itu bisa terkena spam ya. Jadi yang termasuk komentar itu spam, dan yang kedua komentar yang tidak pantas. Komentar spam kita harus hapus biar nggak terkena teguran. Yang kedua, komentar yang tidak pantas. Biasanya itu komentar kata-kata kasar, kata-kata yang tidak sopan, misalnya kata-kata yang tidak layak diucapkan. Ya, itu nggak boleh. Kecuali disensor misalnya. Kalau disensor itu masih aman. Di videonya. Dan kalau kata-kata kasar itu nggak boleh biasanya. Nah, lanjut. Untuk kata-kata kasar sebenarnya juga tidak diperbolehkan di video. Kalau video kita nggak boleh ngomong kata-kata kasar, nggak boleh hal-hal yang negatif, yang kata-kata yang menjelekkan orang lain atau pihak-pihak lain tuh nggak boleh. Kecuali mungkin ada sensor, itu nggak masalah. Kita sensor panjang buat tutupin kata-kata kasarnya, nggak masalah. Kalau kita bersih nggak ada sensor ya udah, siap-siap aja channelnya nggak dimonetisasi. Karena itu nggak boleh, harus ada yang namanya batasan. Jadi YouTube itu ngebuat batasan, tujuannya agar penontonnya itu suka berlama-lama di YouTube. Ya, jadi kita tuh harus biar penontonnya itu berlama-lama di YouTube. Berlama-lama ngapain bang? Itu nonton video. Kalau misalnya nggak berlama-lama cuman nggak nonton video, ngapain? Kan tujuan YouTube membuat platform itu kan untuk orang itu bisa berlama-lama. Apalagi sekarang YouTube kan banyak di TV juga ada YouTube, di PC, di HP. YouTube itu udah banyak sekarang. Bahkan TV pun dulu kan TV kan belum ada ya. Sekarang itu udah ada YouTube, udah ada Netflix dan sebagainya. Tujuannya untuk berlama-lama biar orang itu betah nonton YouTube. Itu tujuan utamanya. Jadi teman-teman kalau ngeliat orang nih nonton YouTube lama-lama, itu dia sebenarnya nggak salah. Sebenarnya itu bagus, tujuan YouTube tercapai. Yang salah kita yang makainya, yang sebagai penggunanya. Itu yang salah. Jadi kita harus teliti, kita harus cermat dan lain sebagainya. Oke, di sini gue yang terakhir, hak cipta. Nah, biasanya dari musik ya teman-teman ya. Musik, misalnya kita pakai musik yang memang ada hak ciptanya, yang nggak bebas ya, yang dibatasin. Nah itu bisa terkena, dan hak cipta itu sangat penting sekali. Jadi kalau bikin konten jangan melupakan musik. Kalau bisa sih nggak usah pakai musik ya. Kalau bisa, kenapa gue kalau bikin konten tuh nggak pernah pakai musik? Karena gampang sekali kena. Bahkan musik-musik yang nggak ada hak ciptanya pun bisa loh kena loh. Misalnya kita bikin konten pakai musik dari yang gratis, yang nggak ada hak ciptanya, itu bisa kena. Kenapa? Karena kita nggak tahu kan itu bikin ada lisensinya atau apa, gue nggak ngerti. Tapi intinya kalau saran gue, kita main aman, boleh pakai musik, harus diteliti, harus bener-bener teliti. Karena kalau udah kena hak cipta, kita tuh cuman satu, misalnya menghapus videonya, yang kedua ganti musiknya. Ya, kalau mau pakai musik atau pakai background, kita harus cari tahu dulu ini aman atau enggak, ini gratis atau enggak, ini ada hak ciptanya atau enggak. Itu teman-teman. Nah, jadi itu ilmu yang gua kasih tahu. Kesimpulannya teman-teman harus aplikasikan, harus juga tetap harus riset. Ini kan hanya teorinya, mungkin di lapangan bisa berbeda sekali. Ya, semoga bisa bermanfaat dan digunakan sebaik-baiknya. Sekian, terima kasih.